Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan membahas tentang hasil dari analisis wacana kritis pada puisi Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati karya Aya Canina menggunakan teori Van Dyck. Penasaran bagaimana penjelasannya? Tonton video berikut ini. Daftar isi pada penelitian ini terdapat yang pertama, abstrak, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, rumusan masalah, yang keempat, ada tujuan, yang kelima, ada metode penelitian, yang keenam, ada hasil, dan yang terakhir, ada kesimpulan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik terhadap patriarki, seksisme, dan ketidakadilan terhadap perempuan sebagaimana tercermin dalam puisi Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati karya Aya Canina. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana kritis dan Van Dyck yang mencakup 3 dimensi utama, struktur teks, kognisi sosial, dan aspek sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi ini mengungkapkan kritik tajam terhadap sistem sosial yang menekan perempuan melalui pengaruh media sosial, agama, dan negara sebagai elemen pembentuk narasi patriarkal. Pada struktur mikro, puisi memanfaatkan metafora seperti kentang rebus dan arena berdarah untuk melukiskan ketidakadilan dan tekanan sosial terhadap perempuan. Dimensi kognisi sosial menunjukkan bagaimana pembaca turut berperan dalam memperkuat atau menentang wacana tersebut, sehingga mengarahkan pembaca pada refleksi kritis terhadap peran mereka dalam melawan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, puisi ini tidak hanya mengkritik sistem patriarki, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terlibat aktif dalam upaya meruntuhkan struktur sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Selanjutnya ada latar belakang. Saat seseorang membaca sebuah puisi, seringkali mendorong pembaca untuk berpikir lebih dalam guna mencari tahu makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Hal ini disebabkan setiap kata dalam puisi cenderung menggunakan bahasa kiasan atau perumpamaan. Namun, dengan melakukan analisis terhadap puisi, kita dapat memeriksa apakah terdapat pesan yang bersifat merendahkan serta apakah terdapat unsur-unsur yang melanggar hukum atau sebaliknya. Salah satu puisi yang menarik untuk dikaji yaitu Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati, karya Aya Canina. Puisi ini mengangkat isu penting terkait kritik tajam terhadap fenomena infotainment dan perilaku masyarakat di media sosial, terutama terkait dengan cara perempuan diperlakukan dalam konteks budaya patriarki. Dari permasalahan yang ada pada puisi tersebut, dapat dilakukan pemecahan dengan pendekatan AWK Van Dyck, karena dapat dianalisis melalui struktur mikro yang mencerminkan tema besar mengenai patriarki dan perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat. Struktur mikro seperti penggunaan metafora dan diksi juga berkontribusi pada cara pembaca memahami makna yang lebih dalam dari teks. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur teks yang mencerminkan patriarki, seksisme, dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam puisi Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati karya Aya Canina. Yang kedua, bagaimana kognisi sosial yang mencerminkan kritik terhadap patriarki, seksisme, dan ketidakadilan pada perempuan dalam puisi Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati karya Aya Canina. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana konteks sosial yang mencerminkan kritik terhadap patriarki, seksisme, dan ketidakadilan pada perempuan dalam puisi Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati karya Aya Canina. Berikutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam puisi tersebut. Setelah itu, tata cara teks tersebut terdiri dari 3 inti bahasa. Yang pertama yaitu tata makro dengan topik,
tata suprastruktur dengan skema, tata mikro dengan makna. Selanjutnya ada sintaksis, stilistik, dan retorika. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari puisi Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati karya Aya Canina, terdapat temuan-temuan terkait kritik terhadap patriarki, seksisme, dan ketidakadilan terhadap perempuan yang tercermin dalam struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Yang pertama, struktur makro yang merupakan tema atau topik. Pada penelitian ini, tema membahas tentang kritik sosial terhadap budaya patriarki. Yang kedua, ada superstruktur atau skematik. Dari superstruktur ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, ada bagian isi. Dan yang terakhir, ada penutup. Pada bagian pendahuluan, memperlihatkan penulis yang menggunakan kata-kata tegas dan penuh sindiran untuk menunjukkan bagaimana media seringkali menjadi alat yang memperburuk ketidakadilan sosial, sehingga dapat dilihat dari puisi yang dibuat secara eksplisit menyampaikan kritik terhadap media massa dan moralitas yang telah menyimpang. Pada bagian isi, puisi ini menggambarkan beberapa tema penting yang saling berkaitan. Yang pertama, ada pemanfaatan perempuan. Di sini, penulis menunjukkan bagaimana perempuan seringkali menjadi korban dalam norma sosial yang patriarkal, dengan menggambarkan perempuan sebagai subjek yang dirugikan oleh sistem yang tidak adil. Yang kedua, ada kampanye digital. Di media sosial digambarkan sebagai alat penting bagi perempuan untuk melawan ketidakadilan simbolis dan menyuarakan pengalaman mereka di ruang publik. Yang ketiga, ada simbol perempuan sebagai korban pasif. Dalam bagian ini, puisi mengkritik representasi perempuan sebagai objek pasif yang hanya menjadi korban tanpa adanya kekuatan untuk melawan. Yang keempat, ada kritik terhadap patriarki. Puisi ini membahas secara mendalam sistem patriarki yang memperkuat dominasi laki-laki dalam berbagai ranah sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir, ada puncak kekerasan. Bagian ini mencapai puncaknya dengan menggambarkan bentuk kekerasan baik secara simbolis maupun eksplisit. Penulis menyentuh isu-isu relevan seperti pelecehan, diskriminasi, dan eksploitasi yang terus berulang dalam struktur sosial yang patriarkal. Pada bagian penutup, puisi tersebut juga mengakhiri dengan kesan optimis yang menggambarkan perempuan sebagai agen perubahan yang kuat dan berani. Pesan tersebut menawarkan harapan dan menginspirasi pembaca untuk memahami pentingnya solidaritas serta aksi kolektif dalam melawan patriarki. Yang ketiga, ada struktur mikro. Pada puisi ini, analisis meliputi elemen latar, detail, maksud, dan peranggapan yang mendukung kritik sosial yang diangkat dengan penjelasan berikut. Pada bagian latar dari puisi ini memberikan gambaran tentang bagaimana norma sosial dan sistem patriarki secara simbolis dan digital menciptakan lingkungan yang diskriminatif. Selain itu, dalam puisi, latar tersebut juga memperlihatkan penggambaran ruang publik digital sebagai arena persaingan, tekanan sosial, dan eksploitasi. Bagian detail dalam puisi ini menonjolkan berbagai bentuk perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan. Misalnya, puisi ini menyebutkan bagaimana perempuan sering reduksi menjadi objek atau simbol tanpa suara yang aktif. Kemudian, terdapat detail yang mengangkat bagaimana tindakan perempuan seringkali dimaknai secara bias oleh masyarakat yang terjebak pada sistem patriarki. Selain itu, penggunaan kata-kata tertentu seperti eksploitasi, objek, dan ketidakadilan menunjukkan keberpihakan penulis pada perjuangan perempuan melawan ketidakadilan. Pada bagian maksud utama dari puisi ini adalah memberikan kritik
terhadap sistem patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat, khususnya melalui media sosial sebagai salah satu penguatnya. Maksud tersebut tercermin dari pesan-pesan yang kuat menggambarkan keberanian perempuan sebagai wujud perlawanan terhadap sistem patriarki. Dan pada bagian praanggapan, dalam puisi ini mendasari bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dan bahwa sistem patriarki secara aktif bekerja dalam segala aspek kehidupan, termasuk di ruang digital. Penulis berasumsi bahwa pembaca memiliki kesadaran tentang ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek sosial. Selain itu, terdapat anggapan bahwa perubahan hanya dapat terjadi jika masyarakat mulai mendekonstruksi sistem patriarki dan memperjuangkan kesetaraan gender kolektif. Yang keempat, ada struktur mikrosintaksis. Kalimat dalam puisi ini cenderung bersifat deklaratif untuk menyampaikan kritik dan narasi dengan sedikit sentuhan retorika dan sindiran imperatif. Penggunaan kalimat dalam puisi ini bersifat deklaratif karena terdapat pernyataan dan informasi mengenai kritik terhadap perempuan yang diperlakukan tidak adil. Penggunaan kata ganti yang dominan adalah kita untuk melibatkan pembaca dalam kritik mereka untuk menggambarkan pelaku penghukuman dan itu untuk menyoroti perempuan sebagai korban. Berikut contoh kalimat deklaratif dari puisi beserta analisisnya. Pada bagian kita atau orang pertama jamak digunakan untuk melibatkan pembaca secara langsung dalam kritik sosial. Penulis memosisikan pembaca sebagai bagian dari masyarakat yang turut menyaksikan atau bahkan terlibat dalam sistem kritik. Contoh, kita dengar lagi hari ini kicau sumbang infotainment. Pada bagian mereka atau orang ketiga jamak digunakan untuk menunjuk pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penghukuman atau perundungan. Contoh, dengan firman Tuhan sebagai kaptennya, mereka menyerang satu persatu sampai puas, sampai klimaks. Penulis mengkritik bagaimana nilai moral atau agama disalahgunakan untuk menyerang perempuan. Pada bagian itu atau penunjuk digunakan untuk merujuk pada perempuan sebagai korban dari penghukuman sosial dan simbolik. Contoh, perempuan itu membasuh darahnya. Penulis menggunakan kata itu untuk menunjuk objek yang terus bertahan di tengah kekerasan simbolik. Yang kelima, ada struktur mikrostilistika. Leksikon yang digunakan dalam puisi ini meliputi kritik terhadap masyarakat, media, serta sistem patriarki, perbuatan tidak bermoral, dan penyalahgunaan agama, pemanfaatan yang tidak adil terhadap perempuan, dan diskriminasi gender yang meresap ke dalam sistem. Penyalahgunaan simbol-simbol yang terjadi di lingkungan publik dan platform media sosial, harapan dan kekuatan perempuan dalam menghadapi penghakiman sosial. Yang keenam, ada struktur mikro-retorika. Metafora memberikan kedalaman makna yang dalam dan membantu kita membayangkan dengan jelas tentang ketidakadilan sosial, peran patriarki, dan perjuangan perempuan. Dengan ekspresi kritis dan satir yang terdengar, suasana tegang dan reflektif tercipta yang akan mendorong pembaca merendung pada realitas pahit yang diungkapkan oleh penulis. Mereka berdua bersinergi dalam memperkuat tema utama puisi, yakni mengkritik eksploitasi perempuan, moralitas ganda, serta penghakiman sosial. Berikut adalah contoh kalimat metafora dalam puisi tersebut. Terdapat bagian dosa perempuan adalah sebagian dari iman.
Metafora ini mencerminkan ironi tentang bagaimana perempuan sering menjadi sasaran penghakiman moral dalam masyarakat. Dengan menggunakan frasa dosa perempuan adalah sebagian dari iman, penulis akan menyindir hipokrisi moral yang melegitimasi penghukuman terhadap perempuan atas nama agama atau norma sosial. Selanjutnya, pada bagian di kuali raksasa ini, perempuan adalah kentang rebus. Kuali raksasa menjadi simbol masyarakat atau arena publik, tempat perempuan dipandang sebagai objek yang siap dikunyah oleh pasal-pasal seksis dan penghakiman sosial. Perempuan sebagai kentang rebus menggambarkan posisi mereka yang rentan, tidak berdaya, dan siap dikorbankan kapan saja oleh sistem yang seksis atau diskriminasi. Pada bagian anak-anak patriarki dengan jari-jari berlendir di arena berdarah ini, metafora jari-jari berlendir mengimplikasikan keterlibatan pasif-agresif masyarakat dalam penghukuman perempuan. Dengan latar arena berdarah, penulis menggambarkan masyarakat sebagai penonton yang menikmati kekerasan simbolis terhadap perempuan sambil tetap menjaga penampilan moral mereka. Selanjutnya, ada perempuan dirajam oleh negara yang dan netizen yang mulia akhlaknya. Frasa ini menciptakan ironi yang kuat. Negara yang harusnya melindungi justru berkontribusi pada penghukuman perempuan dengan netizen mulia akhlaknya menjadi pelaku kekerasan verbal yang dibungkus moralitas. Kata hahaha menekankan absurditas dan kekejaman sistem yang memandang penghukuman sebagai hiburan kolektif. Dan pada bagian perempuan itu membasuh darahnya, ia tidak akan mati hari ini. Metafora ini memberikan harapan di tengah penderitaan. Darah melambangkan luka fisik dan psikologis akibat penghukuman sosial. Tetapi perempuan yang terus membasuh darahnya menunjukkan keberanian dan daya tahan untuk melawan sistem yang menindas. Yang ketujuh, ada kognisi sosial. Dalam puisi ini, kita menelusuri hubungan wacana dengan pengetahuan sosial, ideologi, serta perspektif kolektif terhadap dunia sosial dan budaya yang diungkapkan oleh Van Dijk. Puisi ini dengan jelas menggambarkan pandangan serta pemahaman masyarakat tentang perempuan, seksisme, patriarki, dan media sosial yang mempengaruhi pola pikir sosial dalam situasi personal maupun bersama-sama. Puisi juga dapat mendorong pembaca untuk merendungkan bagaimana pemahaman sosial mereka berperan dalam menciptakan, memperkuat, atau bahkan melegitimasi ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat. Yang kedelapan, yang terakhir, ada konteks sosial. Pemahaman puisi tentang fenomena sosial, puisi ini menggambarkan masalah sosial yang sulit, di mana kekuasaan, norma patriarki, dan peran media sangat berpengaruh. Kita bisa menganalisis ini menggunakan teori kekuasaan dan akses yang diperkenalkan oleh Teun A. Van Dijk. Kekuasaan patriarki dalam puisi ini terlihat dalam struktur sosial patriarki yang seringkali menindas perempuan. Misalnya dalam frasa, perempuan adalah kentang rebus yang menunggu giliran untuk dikunyah. Menunjukkan bagaimana perempuan dipandang sebagai objek yang bisa diperlakukan seenaknya oleh norma dan sosial media. Kekuasaan patriarki ini menciptakan label-label merendahkan bagi perempuan dan menjadikan mereka sebagai sasaran diskriminasi. Penyalahgunaan wacana agama, penggunaan istilah firman Tuhan,
sebagai kapten menunjukkan bahwa wacana agama juga bisa disalahgunakan untuk mendukung kekuasaan tertentu dengan membenarkan tindakan atau penghakiman terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Van Dijk, kita dapat melihat bahwa kekuasaan dan akses dalam puisi ini membentuk pembicaraan yang sangat membebani perempuan. Sebagai kesimpulan, puisi Perempuan Itu Dirajam dan Ia Tidak Mati karya Aya Canina memberikan kritik tajam terhadap patriarki, seksisme, dan moralitas ganda dalam masyarakat, khususnya terkait media sosial dan budaya infotainment. Berdasarkan analisis wacana kritik model Van Dijk, puisi ini menjelaskan interaksi antar teks, kognisi sosial, dan aspek sosial dalam mengungkap ketidakadilan terhadap perempuan. Dari dimensi teks, metafora yang ditampilkan menyoroti kegagalan negara dan masyarakat melindungi perempuan dari penghakiman sosial yang sering dibenarkan atas nama moralitas atau agama. Pada dimensi kognisi sosial, puisi ini mencerminkan ideologi kolektif yang mendukung ketidakadilan gender dan mengungkap peran media sosial dalam memperkuat stereotip dan penghakiman terhadap perempuan melalui leksikon kritis dan satir yang digunakan dalam teks. Dalam dimensi sosial, puisi ini mengaitkan penghakiman moral terhadap perempuan dengan budaya infotainment dan media sosial sebagai arena kekerasan simbolik yang memperkuat struktur patriarki melalui moralitas ganda. Dengan demikian, puisi ini tidak hanya mengkritik dominasi ideologi patriarki, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan peran mereka dalam memperkuat dan melawan ketidakadilan tersebut, sembari memberikan kontribusi pada kajian linguistik, khususnya analisis wacana kritis. Kemudian, pesan yang disampaikan adalah tentang keberanian dan ketahanan perempuan dalam menghadapi sistem yang tidak adil, sekaligus memperkaya pemahaman tentang hubungan antar teks, kognisi sosial, dan aspek sosial dalam membentuk wacana tentang perempuan dengan harapan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hilma sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis wacana yang sudah sangat berusaha untuk mengajarkan saya dan teman-teman yang lain untuk belajar bagaimana dan apa itu analisis wacana. Tak lupa juga ungkapan terima kasih kepada orang tua, teman dan kerabat yang sudah mensupport saya sampai bisa membuat penelitian ini. Saya Elizabeth Eunike, pamit undur diri. Terima kasih.